semuanya. Nah, teman-teman, pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama AI, terutama di zaman modern kayak sekarang kita ini. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya kecerdasan buatan. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Bayangin aja, teknologi ini tuh udah kayak punya otak sendiri loh. Jadi, hari ini kita akan membahas 3 pertanyaan penting terkait AI dan dunia kerja. Apa aja sih? Nah, pertama itu kita bakal ngebahas apa aja dampak positif dan negatif AI terhadap dunia kerja. Yang kedua, tentang bagaimana kita sebagai manusia tetap relevan dan mampu beradaptasi di era perkembangan teknologi. Dan ketiga, ada tantangan apa saja yang muncul seiring dengan perkembangan dan penggunaan AI. Serta kita bakal bahas nih gimana ya solusinya. Nah, teman-teman, AI itu memiliki banyak manfaat loh. AI sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang organisasi. Namun, kita juga perlu membahas dampak negatifnya, seperti potensi pengangguran massal akibat otomatisasi pekerjaan. Ini berkaitan langsung dengan pertanyaan pertama kita, dampak positif dan negatif AI terhadap dunia kerja. Nah, tepat sekali Isma. AI adalah teknologi canggih yang bisa meniru kecerdasan manusia dan juga sudah mengubah banyak hal, termasuk cara kita bekerja. Ayo teman-teman, mari kita bahas dampak positif dan negatif dari AI. Hai Naila, kita mulai dari dampak positifnya ya. AI itu bikin pekerjaan kita jadi lebih efisien loh. Betul banget, bayangin nih, AI bisa ngerjain tugas-tugas yang berulang dan membosankan seperti input data atau ngecek laporan keuangan. Kita jadi punya lebih banyak waktu kan untuk fokus ke hal-hal yang lebih kreatif dan menantang. Jadi, produktivitas meningkat drastis. Tepat sekali, dan AI juga membuka lapangan kerja baru. Kita butuh orang-orang yang bisa mendesain, ngembangin, dan mengelola sistem AI, ahli data, programmer AI, dan banyak lagi profesi baru bermunculan. Selain itu, AI membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik loh. Dia bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, sehingga kita bisa memprediksi nih tren pasar dan bagaimana membuat strategi yang lebih tepat. Jadi, bisa mengurangi resiko kerugian bisnis. Dan jangan lupa soal pelayanan pelangganan. Chatbot AI bisa melayani pelangganan 24/7, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Pelangganan jadi lebih puas dan perusahaan hemat biaya. AI ini juga membantu orang-orang dengan disabilitas untuk bisa lebih mudah dalam bekerja. Ada begitu banyak alat bantu berbasis AI yang memudahkan mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini benar-benar sangat positif. Tapi kita juga harus jujur, ada dampak negatifnya juga. Salah satunya adalah potensi pengurangan lapangan kerja. AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan yang repetitif. Benar, ini bisa menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi. Kita perlu memikirkan solusi agar transisi ini berjalan adil, karena orang-orang yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan pelatihan dan kesempatan baru. Terus, kita perlu beradaptasi dengan perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Kita harus terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang-bidang yang sulit, digantikan AI seperti kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang kompleks. Ada juga risiko bias dan diskriminasi. AI ini bisa mencerminkan bias yang ada dalam data pelatihannya yang bisa menyebabkan keputusan yang tidak adil. Kita harus memastikan AI ini dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Dan keamanan data juga menjadi perhatian penting. Sistem AI yang rentan terhadap serangan siber bisa menyebabkan kebocoran data yang sangat merugikan. Terakhir, ketergantungan berlebihan pada AI bisa mengurangi kemampuan kita untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Jadi, sebaiknya kita harus tetap menjaga keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan kemampuan manusia. Jadi kesimpulannya, AI memiliki dampak positif dan negatif yang perlu kita pertimbangkan. Dengan persiapan yang matang, pelatihan yang tepat, dan regulasi yang bijak, kita bisa memaksimalkan manfaat AI dan meminimalisir dampak negatifnya. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, mari kita serahkan kepada teman kita yang lain ya.
Hai Sobat Pintar, di era AI yang serba cepat ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita tetap relevan dan sukses? Jawabannya ada di 3 kunci utama, yaitu mengembangkan skill, mengubah mindset, dan beradaptasi dengan perubahan. Yuk kita bahas satu persatu. Hai Zahra, kita mulai dari pengembangan skill ya. AI memang canggih, tapi dia nggak bisa menggantikan semua hal yang bisa kita lakukan. Benar banget Nisa, kita perlu menguasai skill teknis yang tetap dibutuhkan, bahkan makin penting di era AI. Misalnya, coding dan programming. Memahami AI itu sendiri juga penting loh. Bayangkan, kita bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi ini. Setuju, data science dan analisis juga krusial. AI bergantung pada data, jadi kemampuan kita menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang tepat akan sangat berharga. Keamanan siber juga penting karena kita makin bergantung pada teknologi. Tapi, skill teknis saja nggak cukup loh Nisa. Skill lunak atau soft skill juga penting banget. AI nggak bisa punya kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis seperti kita. Betul, komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan juga sangat penting. Kita harus bisa bekerja sama dengan AI dan orang lain secara efektif. Empati dan inteligensi emosional juga kunci karena itu hal yang nggak bisa dimiliki AI. Nah, selanjutnya adalah mindset. Kita harus siap menerima perubahan. Jangan takut untuk belajar hal baru. Persis, pembelajaran sepanjang hayat itu penting banget. Dunia teknologi selalu berkembang, jadi kita harus terus belajar dan mengasah skill kita. Kita harus juga punya mindset, pertumbuhan, percaya bahwa kita bisa belajar dan berkembang terus. Dan yang gak kalah penting, kita harus berpikir futuristik. Bayangkan bagaimana AI akan mempengaruhi pekerjaan kita di masa depan. Dan persiapkan diri kita untuk tantangan dan peluang yang akan datang. Nah, yang terakhir adaptasi. Jangan takut mencari peluang karir baru yang muncul sering perkembangan AI. Bangun jaringan yang kuat agar kita selalu update dengan tren industri. Dan yang paling penting, kita harus belajar berkolaborasi dengan AI. Manfaatkan kekuatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kita. Tunjukkan nilai-nilai yang hanya manusia yang bisa berikan, seperti kreativitas, empati, dan kemampuan interpersonal yang kuat. Jadi kuncinya adalah proaktif, beradaptasi, dan terus belajar. Dengan menggabungkan ketiga kunci ini, kita bisa tetap relevan dan bahkan lebih sukses di era AI. Sekarang mari kita bahas pertanyaan ketiga, yaitu tentang tantangan dan solusi dalam perkembangan dan penggunaan AI. Perkembangan pesat artificial intelligence atau AI menghadirkan berbagai tantangan signifikan, baik secara teknis, etika, maupun sosial. Sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi kesenjangan digital dan memastikan transisi ke era AI yang adil dan merata? Nazila, menurut kamu apa sih tantangan terbesar AI sekarang ini? Wah, banyak banget Zahra. Salah satunya adalah bias dan diskriminasi. AI kan dilatih pakai data, dan kalau datanya bias, hasilnya juga bisa bias. Bayangkan, AI bisa jadi nggak adil dalam perekrutan atau pengambilan keputusan lainnya. Wah, serem juga ya. Menurut kamu gimana sih solusinya, Nazila? Kita butuh data yang lebih beragam dan representatif. Algoritmanya juga harus transparan dan bisa diaudit, dan yang paling penting kita butuh pengawasan manusia dalam pengembangan dan penerapan AI. Terus ada masalah privasi dan keamanan data juga nggak sih? AI kan butuh data kita yang banyak banget. Betul, resiko kebocoran data itu tinggi banget. Solusinya adalah regulasi yang ketat, enkripsi yang kuat, dan sistem AI yang aman dari serangan cyber.
Terus jangan lupa nih soal pengangguran. AI bisa menggantikan pekerjaan manusia loh. Iya, ini tantangan serius. Kita butuh program pelatihan dan pendidikan ulang untuk pekerja yang terdampak. Kita juga harus mengembangkan skill baru yang sesuai dengan era AI. Terus gimana dengan kesenjangan akses? Manfaat AI kan belum tentu dirasakan semua orang. Betul, kita butuh kebijakan yang memastikan akses yang adil terhadap teknologi AI dan manfaatnya. Investasi di infrastruktur digital juga penting banget. Nah, selain itu kan AI masih punya keterbatasan ya. Dia juga bisa salah kan? Terus gimana sih solusinya menurut kamu, Nazila? Kita butuh algoritma yang lebih andal dan pengujian yang menyeluruh sebelum AI diterapkan. Keamanan sistem AI juga harus ditingkatkan agar nggak disalahgunakan. Terakhir, regulasi dan hukum. Perkembangan AI kan sangat cepat, sementara regulasinya itu masih ketinggalan. Betul, kita butuh kerangka hukum yang jelas dan adaptif untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI. Ini penting banget untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Hak kekayaan intelektual juga harus diperhatikan, terutama soal penggunaan data yang dilindungi hak cipta. Oh alah, jadi banyak banget ya tantangannya. Tapi dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, kita bisa nemuin solusi yang tepat. Setuju, pendekatan yang holistik dan proaktif sangat penting agar AI bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komentar, share, and subscribe kanal kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Mari ciptakan masa depan AI yang bertanggung jawab.